Di tengah lanskap jurnalisme individual yang nyaris tanpa batas, kehadiran koreksi.org ini layaknya angin segar bagi sejarah jurnalisme Indonesia. Melengkapi kehadiran Aliansi Jurnalis Independen, AJI, yang sudah berkiprah selama ini, Mas Sasmito Madrim sebagai Ketua AJI menghadirkan koreksi.org untuk kita. Secara pribadi saya pernah berkomunikasi dengan Mas Sasmito Madrim ini. Bahkan saya berjanji untuk mensupportnya ketika Mas Sasmito berikhtiar memproduksi film Locked Voice. Support saya memang cuma sekedar menontonnya pada tayangan premier. Kalaupun lebih dari itu, saya sekedar membuat catatan kecil sebagai apresiasi pada film Locked Voice. Suara yang terkunci dalam Locked Voice itu memang diawali dengan tayangan suara dalam background layar hitam. Intimidasi tidak membuat kami takut. Coba dengar tayangan suara itu selengkapnya. Intimidasi tidak akan membuat kami takut, peluru tidak akan membuat kami ragu, penjara tidak akan membuat kami jerah. Kami siap berjuang, kami siap bersolidaritas terhadap seluruh kawan-kawan dan seluruh rakyat yang berjuang. Hidup solidaritas! Hidup! Hidup solidaritas! Hidup! Intimidasi tidak membuat kami takut. Ini bukan sekadar slogan, melainkan cerminan realita. Dokumenter itu adalah sebuah ikhtiar kecil dari rantai panjang pendedahan perjuangan serikat pekerja di Indonesia. Sejarah seakan kembali berulang dan terus berulang. Dari serikat buruh pada masa kolonial hingga kini, perjuangan serikat pekerja di Indonesia masih berputar pada trauma pemerintah terhadap kekuatan kaum pekerja dan organisasi swadaya masyarakat. Lihat saja, mulai dari serikat pekerja kampus, gerakan pekerja televisi, hingga pembubaran organisasi massa, seperti yang dialami Hizbut Tahrir Indonesia, HTI, dan Front Pembela Islam, FPI. Pada HTI yang dibubarkan tanpa proses pengadilan itu, pemerintah berdalih bahwa HTI tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembubarannya memang sudah hampir 5 tahun, tapi dampaknya masih terasa hingga tahun 2025 ini. Sekarang Anda melarang Front Persaudaraan Islam untuk melakukan aksi, karena katanya tidak terdaftar. Karena katanya tidak berbadan hukum. Itu di situ ada klub motor lagi bagi-bagi sembako, lagi ini kok nggak dilarang gitu. Ini kan equality before the law ini seperti apa? Upaya penjinakan tak hanya dialami 2 ormas keagamaan tersebut, melainkan juga dipraktikkan di lingkungan kampus. Terkait dengan union busting ini, kalau di dalam kampus gitu ya, awal mulanya itu adalah dari kita melakukan pendaftaran ya, kita mencoba untuk melakukan pendaftaran pada awalnya. Ini cerita dari Serikat Pekerja Pelabuhan Terminal Kendaraan Indonesia atau SPP TKI. Langkah menggugat perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI Jakarta pada Mei 2023 berbuah intimidasi. Secara nggak langsung mungkin dibujuk untuk berhenti gitu ya, menghentikan perlawanan kita ya, terkait kebijakan yang nggak adil itu gitu. CT itu nggak suka sama serikat pekerja gitu. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, pembubaran organisasi kemasyarakatan itu harus dilakukan oleh pengadilan. Tak kurang strategi, pemerintah kemudian mengoreksi dan menghapus pasal yang berisi tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan itu. Menariknya, bahwa penghapusan pasal itu, menurut koreksi.org, justru dilakukan setelah pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia, HTI. Menurut kacamata minus saya sih, penghapusan pasal itu adalah ikhtiar menghapus dosa atas tindakan pembubaran HTI, selain ingin bertindak seperti kolonial dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan. Mereka yang mencoba berserikat kerap mengalami intimidasi, dipersulit, bahkan dikriminalisasi. Progresif.org menyebutnya semua ini sebagai fenomena penjinakan berserikat. Ini adalah suara yang perlu kita dengar bersama. Penjinakan berserikat. Tidak perlu berlama-lama untuk memberi catatan. Selebihnya, silakan Anda menonton langsung tayangan koreksi.org ini. Locked Voice. Anda cuma perlu menyediakan waktu selama 45 menit 35 detik saja. Jeda waktu untuk menonton ini dapat diendapkan menjadi bahan perenungan atas perjalanan sejarah panjang organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Sekarang Anda melarang Front Persaudaraan Islam untuk melakukan aksi, karena katanya tidak terdaftar. Karena katanya
tidak berbadan hukum. Itu di situ ada klub motor lagi bagi-bagi sembako, lagi ini kok nggak dilarang? Terkait dengan union busting ini, kalau di dalam kampus gitu ya, awal mulanya itu adalah dari kita melakukan pendaftaran ya, kita mencoba untuk melakukan pendaftaran pada awalnya. Langkah menggugat perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI Jakarta pada Mei 2023 berbuah intimidasi. Secara nggak langsung mungkin dibujuk untuk berhenti gitu ya, menghentikan perlawanan kita ya terkait kebijakan yang nggak adil itu gitu. CT itu nggak suka. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung konten seperti ini.